Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rektor. Ya. Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan pengajian kita di kesempatan pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu refleksi teologis perjumpaan keyakinan, ikhtiar, tawakal dalam menyiapkan kader biologis ideologis. Dan begitu, sama-sama mari kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Dr. Andi Santoso MPD. Kepadanya disilakan. Biar pas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan dilimpahkan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang punya azam pengen umroh dan haji bisa segera diijabah. Dan yang ingin mencari jodoh diberikan jodoh yang solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afahu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pak Rektor UM Pontianak yang saya hormati dan terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan menambah keberkahan UM Pontianak. Tempatnya dijadikan kajian untuk sama-sama tolabul ilmi, sama-sama saling berwatawasobil haq watawasobisop. Kalau hari ini student bodinya masih sekitar 5.000, kita sama-sama doakan di periode kepemimpinan beliau bisa mencapai 100% sampai 10.000. Di UAD student bodinya hari ini sekitar 27.000 Pak Rektor. Kami 60%, prodinya unggul, institusi juga sudah unggul. Kami tidak puas di situ dan kami terus melakukan evaluasi perbaikan karena zamannya berubah, tuntutannya berubah, tantangannya berubah. Kalau saya menyimak sambutan Pak Rektor ini, kalau kata Pak Din itu beliau darah segar gitu ya, masih muda, sangat energik. Kita punya harapan besar lah, tentu dengan dukungan kita semua. Saya sepakat bahwa kampus ini bukan milik Pak Heriansah. Pak Heriansah nanti kalau selesai jadi rektor pulang tuh tidak bawa satu jengkal tanah sekalipun tidak bawa ke rumah. Kami Pak Rektor senior itu yang sekarang juga di Didasmen PP itu membeli tanah berhektar-hektar dan membuat bangunan 10 lantai. Selesai jadi rektor ya sudah selesai. Itulah hebatnya di Muhammadiyah. Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah, ini ada mentor saya sesungguhnya di sini, kakak saya Pak, atau saya sering sebut beliau Mas Ihsan gitu ya, Mas San gitu ya, Dr. Ihsanuddin, dan bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah yang lain, bapak-bapak ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah, serta para tokoh Muhammadiyah, para ustadz, ustazah, ibunda, Aisyah, pimpinan daerah Aisyah kota Pontianak dan jajarannya, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan untuk merawat Muhammadiyah ini, pergerakan ini, dan insya Allah kita sama-sama senantiasa bergembira dalam bermuhammadiyah. Pak Ketua Dikdasmen PP, Pak Didi Suhadi menitip salam hangat untuk kita semua, termasuk bapak-bapak di PP Muhammadiyah.
sedang sangat serius menyiapkan tanwir di Kupang. Sekitar 2 minggu yang lalu kami seluruh UPP di PP itu dikumpulkan di 2 tempat, di Jogja di Unisa dan di Jakarta itu di UMJ. Kami dievaluasi Bapak Ibu semuanya. Pak Haidar hadir langsung. PP itu punya catatan sangat detail. Sekitar 1.000 orang yang diamanahkan di PP, di UPP itu ada catatan kehadiran keaktifannya. Selain itu, di setiap UPP majelis, lembaga dan biro itu juga dievaluasi program kerjanya. Jalan atau tidak, mana yang kelihatannya sibuk tetapi tidak on the track, tidak sesuai dengan program yang diamanahkan Muktamar Solo itu. Luar biasa. Saya mengapresiasi sekali kepemimpinan Pak Haidar hari ini yang kita paham. Ngurus Muhammadiyah itu tidak dibayar, benar kan Bapak Ibu ya? Nggak dibayar. Orang-orang luar negeri itu bingung. Ini kumpulan orang-orang gila katanya gitu. Menghadirkan waktu, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, tapi tidak dibayar. Maka saya berpesan dan mengingatkanlah untuk kita semua, amal-amal usaha Muhammadiyah yang besar-besar itu, yang hebat-hebat itu mengedepankan untuk memberi. UAD itu kami menyantuni guru-guru, bukan menyantuni lah ya, sharing lah dengan guru-guru TK yang maaf ya honornya itu masih di bawah 500. Kita melalui lazismu UAD kita terus berikan dan seterusnya, dan mungkin juga itulah menjadi bagian keberkahan itu. Ketika kita memberi, maka Allah memberikan keberkahan pada kita. Dan sepengamatan kami di Dikdasmen PP itu, sekolah-sekolah yang dikelola tidak dengan amanah, maaf, ada problem-problem keuangan dan seterusnya, itu biasanya sulit sekali berkembang. Saya jadi merefleksikan ketika Kiai Dahlan mendirikan sekolah, itu sampai menjual barang perabotan beliau untuk menggaji guru. Luar biasa. Tapi kalau kita yang di amal usaha, mengelola amal usaha itu kemudian, mohon maaf, lebih mengedepankan mengambil daripada untuk memberi, untuk berbagi, rasanya agak berat tantangan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terlalu berlebihan mungkin kalau narasumber. Saya insya Allah ini sama-sama saling berwatawasobil haq watawasobisob saja, mengingatkan untuk diri saya sendiri terutama, karena kita sudah diingatkan innal insan lafil husr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa dia yang nggak rugi? Illal ladina amanu wa amilus solihati watawasobil haq watawasobisob. Insya Allah ini dalam rangka berwatawasobil haq watawasobisob untuk kita. Dan saya senang tadi saya juga ngobrol ketika dijemput Ustadz Sekretaris PDM yang aktivis IPM juga ya, tapi tidak tahan ternyata di Jakarta beliau. Katanya ibu kota itu bener ya, lebih jahat dari Ibu Tiri gitu ya. Sehingga beliau pulang gitu ya. Karena tantangan-tantangan dakwah di Jakarta itu juga luar biasa berat Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ini sekali lagi konteksnya adalah merefleksikanlah untuk saya sendiri. Bapak Ibu, kita sama-sama paham bahwa Muhammadiyah ini organisasi kader. Tadi saya mensitir Quran surat An-Nisa ayat ke-9. Ayat ini adalah ayat peringatan sekaligus ayat solusi sesungguhnya. Kita diingatkan oleh Allah untuk takut meninggalkan generasi yang lemah, dzurriyyatan di'afa. Lemah iman, lemah ilmu, lemah fisik, sehingga lemah kesejahteraannya. Nah, ternyata di ayat ini diberikan solusi. Falyatuqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah dengan perkataan yang benar, gitu ya. Ya, dengan perkataan dan bertakwa dan perkataan yang benar. Ada dua hal. Pertama, ternyata kalau kita ingin menciptakan kader-kader biologis maupun kader-kader ideologis, ternyata kita sebagai orang tua itu harus baik dulu, baru kemudian tadi dengan perkataan yang benar. Setidaknya dalam tafsir At-Tanwir ada dua hal.
Pertama itu adalah dengan katanya yang jujur, yang kedua dengan lemah lembut. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya. Saya ingin merefleksikan ke kita semua, Bapak Ibu, sesungguhnya berapa lama ya kita bergerak untuk mengabdi di perserikatan ini, berapa kader yang sudah kita hasilkan, bukankah perserikatan ini organisasi kader, begitu ya? Bagaimana dengan kader biologis kita? Ini juga jadi refleksi untuk kita, untuk saya terutama. Tadi malam saya sudah di VC ya, video call oleh anak saya itu. Unik ya, beliau mengatakan apa? Ngajak tebak-tebakan ayahnya, ya. Ayah apa yang ayah banget katanya? Apa ya? Ayah yang sibuk dan gak pulang-pulang katanya. Saya gimana gitu. Jadi Gen Z, Gen Alpha itu memang sangat kritis ya. Tapi saya masih bersyukur lah, saya masih dipanggil ayah, nggak dipanggil om gitu ya. Kan bahaya kalau pulang itu dipanggil om gitu ya. Ini bagian refleksi untuk kita, dan yang menarik Bapak ini alhamdulillah banyak ayah-ayah semua dan masih ayah yang muda juga. Saya baca dalam satu artikel yang ditulis oleh Jirat Kori, anak-anak yang dekat dengan ayahnya, sekali lagi, anak-anak yang dekat dengan ayahnya, dia ketika dewasa punya yang namanya psychological strength atau daya kekuatan psikologis 85% lebih kuat dibanding anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Jadi pengasuhan itu hakikatnya juga oleh ayah. Apa dampak psychological strength ketika di usia remaja dan dewasa? Ketika anak-anak kita ketemu masalah, maka dia lebih survive, lebih tough menghadapi masalah dan lebih bisa menyelesaikan masalah itu. Hari ini kita mendengar misalnya satu riset yang dilakukan oleh IHEMS itu mengatakan 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Profesor Renal Kasali menyebut dengan istilah strawberry generation atau generasi strawberry, yang digambarkan anak-anak kita itu kreatif, ide-idenya luar biasa, tetapi ketika disenggol dikit lecet gitu, kira-kira kayak stroberi itu kan dari kemasan kelihatan menarik, cantik, tetapi ketika kesenggol dikit lecet atau mentalnya mudah terganggu. Kita mendengar berita misalnya juga di beberapa perguruan di Jawa itu ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri dan seterusnya. Nah, ini tantangan-tantangan kita, dan tadi riset Jirat Kori itu sangat menarik ya. Ternyata anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu punya kekuatan psikologis yang jauh lebih hebat 85% dibanding yang tidak. Nah, maka ini menjadi refleksi kita semua, meskipun kita sibuk, saya juga begitu ya, tetapi ada waktu-waktu berkualitas yang bisa kita sampaikan mendampingi anak-anak kita. Kemudian, apakah kita telah serius mengikhtiarkan gitu ya, padahal tantangan kehidupan sekarang semakin berat, ada fenomena mereka hidup di era post-truth ya, era pasca kebenaran, bahwa kebenaran seringkali itu milik mereka yang banyak gitu ya, bukan pada nilai-nilai kebenaran yang hakiki, bukan pada nilai-nilai kebenaran yang bersumber pada Al-Quran, tetapi kebenaran itu seringkali ketika banyak orang mengatakan ini oke, ini baik, maka seolah itu menjadi benar. Nah, ada fenomena agnostik yang ini juga mengejala di kalangan generasi muda. Apa itu? Saya lebih suka menyebut fenomena daripada faham agnostik. Anak-anak muda itu mereka beragama tapi tidak mau beribadah, beda dengan ateis. Mereka mengatakan bahwa urusan agama itu urusan saya dengan Tuhan, jadi nggak usahlah ikut campur. Tapi mereka tidak mau beribadah. Ini sudah mulai mengejala. Belum lagi fenomena child free ya. Child free itu orang yang menikah tapi tidak mau punya anak, baik mengadopsi maupun anak biologisnya langsung. Tentu ini persoalan serius menurut saya, karena tren risetnya di Indonesia terus naik. Di tahun 2021 misalnya ada catatan dari Yan Kupas itu risetnya itu 5,2%, di tahun 2024 ini mencapai 8%. Sekitar 70.000 orang ya kalau dari populasi di Indonesia ini. Ini sangat berbahaya. Yang sudah karena bisa
generasi penerusnya itu tidak ada. Bagaimana Muhammadiyah? Bagaimana kita nanti diperintahkan untuk menyiapkan generasi yang kuat di dalam Quran surat An-Nisa tadi itu. Seandainya fenomena faham-faham ini juga merasuki pikiran generasi kita. Di Jerman misalnya sudah sejak tahun 2000-an ya, itu piramidanya terbalik Bapak Ibu. Jadi orang-orang tua lebih banyak dibanding anak-anak muda. Mereka membutuhkan sekitar 10.000 tenaga kerja dengan penduduk sekitar hanya 80.000. Maka sekarang kalau mau ke Jerman itu sangat mudah. Pemerintah Jerman itu menawarkan banyak sekali beasiswa, bahkan anak-anak SMA, SMK itu kalau mau magang dulu itu sudah bisa dapat gaji minimal 10 juta per bulan dengan dibantu macam-macam. Tapi juga tantangannya luar biasa. Kita sama-sama paham lah bagaimana di Jerman juga isu pelangi ya, LGBT itu juga menguat dan sebagainya. Tapi hal kayak gini juga ternyata menjadi tantangan anak kita hari ini. Maka saya ingin nanti sedikit sharing bahwa rumah juga menjadi basis kaderisasi Bapak Ibu. Karena hakikatnya yang diperintahkan kalau di dalam Quran surat At-Tahrim ya, 66 ayat 6 itu kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah diri, wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi basicnya keluarga. Kami di Digasmen mengidentifikasi banyak problem-problem di sekolah. Kalau boleh kami menyimpulkan, sesungguhnya problem atau masalah itu berangkat dari rumah Bapak Ibu. Kita sedih banyak anak-anak yang tanda petik yatim piatu padahal ayah ibunya masih ada karena sibuk. Sehingga tidak mendapatkan kasih sayang memadai. Kalau dalam teori psikologis ada yang namanya tangki cinta. Anak-anak yang punya masalah-masalah di luar itu kebanyakan karena tangki cintanya nggak dipenuhi di rumah. Apa itu tangki cinta? Perasaan-perasaan emosi, dihargai, dicintai, disayang, itu tidak didapatkan. Bagaimana cara memenuhi tangki cinta? Salah satunya adalah dengan kita memahami bahasa cinta anak-anak kita. Paling tidak ada 5 bahasa cinta Bapak Ibu. Ada yang dengan kata-kata atau pujian, ada yang dengan hadiah, ada yang dengan pelayanan, ada yang dengan sentuhan fisik, ada yang dengan waktu luang. Saya punya 3 anak, yang satu SMP kelas 1, satu kelas 5 SD, dan satu kelas 2. Bahasa cintanya 3 warna, 3 model yang dominan. Anak yang bahasa cintanya dengan kata-kata, itu kalau dipuji seneng banget. Duh, baju kamu matching banget dek. Cocok banget nih antara kerudung, baju, dan sepatunya. Saya dipeluk gitu ya. Dipeluk. Tapi ketika yang bahasa cintanya hadiah, saya puji begitu. Apa jawabnya? Ayah ini lebay katanya. Nggak suka dia. Nggak suka. Pernah ketika jalan sama saya, yang bahasa cintanya kata-kata itu, ya coba ayah keluar dulu, kemudian ayah bukakan pintu mobil itu sambil bilang, silahkan keluar Tuan Putri. Kayak gitu. Kayak gitu anak-anak sekarang itu. Nah, anak saya yang bahasa cintanya dengan layanan, itu cukup diambilkan sepatu, kadang saya ambilkan baju, saya ambilkan anduk. Dia merasa dicinta, merasa dicintai. Nah, nanti kita refleksikan, kira-kira istri kita itu bahasa cintanya apa? Gitu ya. Iya Bapak Ibu, suami kita itu kira-kira bahasa cintanya apa? Gitu. Karena lagi-lagi, anak saya yang bahasa cintanya hadiah, saya ketika ngisi pelatihan di hotel tuh sekedar ada pulpen atau pensil yang bagus, saya kasih pita sedikit, saya kasih hadiah untuk dia, saya dipeluk Bapak Ibu. Terima kasih ayah. Kayak gitu. Ini luar biasa. Kita menghadapi anak-anak yang seperti itu sesungguhnya, yang kalau itu tidak didapatkan di rumah, maka dia akan mencari di luaran sana. Nanti saya akan berikan beberapa gambaran saya dari beberapa hasil riset saya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bermuhasabah di sini. Di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagian jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Begini Bapak Ibu,
saya ingin merefleksikan bagaimana misalnya ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana ikhtiar seorang Siti Hajar, dan bagaimana tawakalnya seorang Yukabat. Yang kemudian dari situ, karena kadang-kadang matematikanya manusia dengan matematikanya Allah itu sangat-sangat berbeda. Di beberapa training motivasi saya memberikan pertanyaan pada anak-anak remaja, kadang juga orang dewasa. Pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu atau teman-teman remaja itu, ketika Allah menjamin tidak akan gagal, apa yang mau kamu lakukan? Lama Bapak Ibu mikirnya, lama betul. Nggak muncul-muncul ide itu. Terus saya balik, saya ubah pertanyaan saya. Kalau kamu punya uang 1 triliun, apa yang mau kamu lakukan? Cepet banget. Menghajikan orang tua, membeli properti, macam-macam. Saya refleksikan lagi. Oke, punya uang 1 triliun, pengen menghajikan orang tua. Pasti berangkat haji nggak orang tuanya? Awalnya mereka menjawab serempak, pasti berat. Oke. Sekarang nggak punya uang 1 triliun, pengen menghajikan orang tua, tapi Allah menjamin nggak akan gagal apapun yang diinginkan. Baru mulai mereka mikir. Seringkali tanpa sadar, kita itu menuhankan uang. Ini problem kita. Jadi saya ketemu sahabat ketika saya kuliah di Bandung itu, ada ustadz yang ditelepon oleh seorang pengusaha ya. Ustadz, saya bisa nggak dicarikan 3 orang, 3 pasangan untuk saya hajikan dengan haji ONA Plus. Dan ternyata dicari, ada salah satu orang yang dia sudah mengumpulkan sekitar 10 tahun ya, tukang becak ketika itu. Itulah yang saya maksud, salah satunya adalah perlu keyakinan. Perlu keyakinan bahwa hakikatnya seluruh yang kita lakukan itu juga ada tangan-tangan Allah gitu. Nah, bagaimana misalnya ketika kita melihat seorang Siti Hajar yang kan logika manusianya nggak ketemu. Lari dari sofa ke marwah padang yang tandus, tapi insting seorang ibu pasti ingin menyelamatkan anaknya. Nangis gitu kan, di padang pasir yang begitu tandus, begitu panas. Ternyata rezeki itu datang sangat dekat dari kaisan kaki seorang Nabi Ismail yang masih bayi ketika itu. Ataupun kita lihat bagaimana tawakalnya seorang Yukabat. Siapa Yukabat ini? Ibunya siapa? Nabi di zaman Fir'aun? Nabi Musa. Yukabat. Diminta anaknya yang masih bayi itu dihanyutkan ke sungai. Pernah nggak terpikir gimana kalau misalnya dihanyutkan sungai Kapuas, nanti kalau kalau jatuh gimana? Enggak. Kalau itu perintah Allah, jalankan aja. Jalankan aja. Allah yang ngasih jalan kemudahan. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai mendapatkan predikat Hayyullah, kekasih Allah. Karena keyakinannya, ketakwaannya, cintanya kepada Allah, yang sampai diuji untuk menyembelih anaknya, kemudian digantikan dengan domba. Nah, kalau kita refleksikan pada aktivitas-aktivitas kita, termasuk mengelola amal usaha Muhammadiyah, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu sekolah, kadang problem-problem teologis, problem-problem spiritualitas itu kadang-kadang hitung-hitungan kita masih banyak hitung-hitungan manusiawinya gitu. Kita menyempurnakan ikhtiarnya itu harusnya juga dengan tawakal seperti ibunda Nabi Musa, Yukabat itu. Nah, ternyata dari kisah-kisah ini mereka mendapatkan rezeki yang luar biasa gitu kan. Mendapatkan derajat ketakwaan yang hebat Nabi Ismail, kemudian juga Siti Hajar tadi mendapatkan rezeki yang sampai hari ini air zam-zam itu dibawa orang di seluruh dunia itu tidak ada habis-habisnya, dan kandungan mineralnya itu tertinggi, nggak ada yang menandingi itu. Ini saya kira bisa kita refleksikan juga di dalam bagaimana kita menyiapkan kadar ideologis dan biologis kita, Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan juga, dan ini pendahulu kita, Pak Kiai Ahmad Dahlan itu dahsyat sekali. Saya pikir di tahun 1900
14 ya, ada Statuen Muhammadiyah, itu dua frasa itu sudah muncul. Pertama memajukan, yang kedua menggembirakan, coba. Di tahun 1914. Jadi insya Allah kita bermuhammadiyah bergembira lah ya Bapak Ibu ya. Bergembira nggak sih bermuhammadiyah? Bergembira. Ya pagi-pagi ini sambil apa namanya rintik-rintik hujan, sambil sharing, mendengarkan kajian, insya Allah ada ilmunya di sini sambil minum teh hangat-hangat, kopi hangat-hangat, ada snacknya, insya Allah ya nikmat mana lagi yang akan didustakan, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Kita dijemput tadi dijemput dengan hujan, insya Allah hujan ini menjadi bagian keberkahan, dan hujan ini kan salah satu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Termasuk majelis ilmu itu majelis yang doanya tidak terhijab, langsung menggetarkan arsy-Nya Allah. Selain doa seorang yang sedang saya terima nikahnya si fulan binti si fulan itu ya, itu juga menggetarkan arsy-Nya Allah gitu. Nah, Kiai Dahlan itu berpesan ke murid-muridnya ketika itu ya, dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini kalau orang Jogja paham. Sengaja saya kasih translate terjemahannya gitu ya di bawah. Jadilah kiai yang berkemajuan dan jangan lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Kalau kita kontekstualisasikan pada hari ini, jadilah rektor, jadilah kepala sekolah, jadilah ustadz, ustadzah. Ya, di Muhammadiyah yang berkemajuan itu, dan jangan lelah untuk bekerja di Muhammadiyah gitu. Kami karena jangkauannya sangat banyak di Dikdasmen PP Muhammadiyah misalnya, karena hasil riset kami untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang hebat tadi seperti harapan Pak Rektor yang berkualitas, yang minimal siswanya itu 400, nomor satu adalah kepala sekolah Bapak Ibu. Kalau kepala sekolahnya visioner, kalau kepala sekolahnya berangkat paling pagi dan pulang paling akhir, itu biasanya cepat sekali sekolah itu mengalami melesat untuk mendapatkan jumlah atau kepercayaan di masyarakat. Kami hadirkan 49 instruktur, kepala-kepala sekolah yang sudah sukses, sudah berhasil membawa sekolah yang tadinya ada baru 3 orang, itu sekarang jadi siswanya sampai 1.500. Awal hanya 3 siswanya itu. Ada teman-teman yang bisa membangun sekolah SMA itu sampai 9 lantai. Di dalam situ ada kolam renangnya, punya 50 ekskul, dan ketika masuk itu sekitar 20-an juta begitu ya, dan itu antri. Bahkan ada siswa-siswa kita yang dari luar negeri. Kita hadirkan ke Pontianak. Dan kalau dulu Diksuspala itu diundang, terlalu berat biayanya. Ini alhamdulillah kami bisa hadir ke setiap region di seluruh Indonesia, bergerak terus. Endurance-nya teman-teman instruktur itu juga luar biasa. Kawan-kawan itu baru ada yang pulang dari Papua. Setelah dari Pontianak ada yang harus berangkat ke NTT, ada yang ke NTB gitu ya. Terus kita selama 2 bulan itu menggenjot itu karena harapannya Pak Didi, Pak Ketua Dikdasmen itu sangat sangat ingin sekolah-sekolah kita yang masih siswanya ada di bawah 100, yang masih ada sekitar 1000-an, banyak sekolahnya Bapak Ibu di kita yang masih perlu dibantu lah gitu kira-kira. Karena kalau kami membantu semuanya satu tidak mungkin, maka kami mengintervensi kepala sekolahnya dengan cara-cara tadi itu, berbagi best practices dan seterusnya itu. Nah, maka kemudian pesan ini sekarang dituangkan di dalam Risalah Islam Berkemajuan, yang kalau kita baca isinya itu luar biasa ya, Risalah Islam Berkemajuan itu. Maka saya kira tidak berlebihan ya kalau kemudian Muhammadiyah ini memang dianggap organisasi modern yang kita juga punya banyak gerakan di level internasional. Nah, Bapak Ibu, saya ingin masuk pada konteks kita semua. Tadi disampaikan kader ideologis biologis, jangan-jangan kita sibuk ya, Pak Rektor sibuk untuk menciptakan kader-kader ideologis di universitas, Bapak Ibu guru, kader-kader ideologis di sekolah, tapi juga maaf, jangan sampai kita lupa dengan kader biologis kita. Jangan-jangan kita menjadi dosen favorit di kampus, menjadi guru-guru favorit di sekolah,
tapi kita nggak jadi ayah favorit dan ibu favorit di rumah. Ya ini untuk saya juga, karena saya terkejut juga ketika saya tanya anak saya, Dek, Kak, kamu itu kira-kira mau jadi apa? Cita-citanya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Dia bilang, yang jelas nggak mau jadi dosen kayak ayah, sibuk nggak pernah di rumah katanya. Kita di momen itu kan kadang dari kampus terus rapat di PWM, rapat Zoom dengan PP, dengan PDM dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kekuatan saya percaya, saya dipesankan oleh orang tua saya, tatkala kita mengurus umat Allah, yakinlah bahwa urusan kita juga akan diurus oleh Allah. Tapi dengan ikhtiar juga, dengan menciptakan ikhtiar. Jadi saya kalau malam-malam Bapak Ibu, ini kekuatan sebuah narasi, sebuah cerita, sebuah kisah. Kami dulu investasi agak panjang, kami cicil ya, buku Muhammad Teladanku, saya sebut aja lah, buku itu tuh dasar sekali. Saya ketemu teman iri ya, anak teman saya itu karena perempuan, mendesain kamarnya sangat rapi, sangat harum. Kita ditanya sama ayahnya, Kak, ini mau ada acara apa malam ini? Apa dia bilang? Ayah, insya Allah malam ini Rasulullah akan berkunjung ke kamar adek. Kayak gitu sampai kekuatan dasarnya sebuah kisah itu. Nah, saya punya pengalaman juga. Anak saya karena cowok, dia sukanya kalau diceritakan itu yang perang Uhud, perang Badar, yang perang-perang gitulah. Suatu ketika kita malam-malam itu meluk saya erat banget. Dia kebangun, ya takut ya dia bilang gitu. Kenapa kak? Aku dikejar-kejar kaum kafir Quraisy ya katanya. Dia kayak gitu, terbawa luar biasa. Dan ternyata apa ya? Anak saya sekarang tuh gila baca. Kemarin sakit saya jemput dari pondok, sekarang yang dibaca Terelie, novel Terelie yang udah mulai tebel itu. Dia tetap aja baca. Itu kekuatan. Dan ketika akan tidur, itu saya ceritakan. Biasanya kalau saya habis ngisi pengajian ini ada sisi dokumentasi ya. Biasanya saya minta foto, ketika anak saya mau tidur, saya ceritakan. Ini tadi ayah berbagi dengan Bapak Ibu tentang ini. Bahkan mohon maaf, ini bukan apa-apa. Kadang-kadang kalau saya, ini Bu, jangan dipikir yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Kalau saya dapat amplop, tapi ini literasi keuangan, saya mau katakan pesannya itu. Kadang kalau saya dapat amplop itu, yang saya suruh buka anak saya. Anak saya buka, saya katakan, terus saya kasih dia, bagian dia, terus saya minta dia untuk ditabung. Saya baca bukunya Robert Kiyosaki, literasi keuangan, karena anak-anak sekarang itu penting banget literasi keuangan itu. Karena kalau enggak, luar biasa sekarang dikit-dikit check out. Sedikit check out gitu ya, karena Shopee dan kawan-kawannya itu kan ini dahsyat sekali itu. Bahkan ada satu riset Bapak Ibu yang ini juga tantangan, mahasiswi di Jogja itu ditanya, apa pengeluaran terbesar mahasiswi ketika di Jogja, ketika kuliah itu? Apakah beli buku? Enggak ternyata. Apa Bapak Ibu keluaran terbesarnya? Skincare. Beli skincare pengeluaran terbesar itu. Maka saya kalau ada mahasiswa saya yang dandannya berlebihan, saya kasih tugas yang banyak supaya nggak sempat dandan dulu. Ya, saya bilang inner beauty, kecantikan dalam diri itu jauh lebih dahsyat. Coba kita belajar dari Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu sangat terkesan di hati Rasulullah. Kenapa? Karena inner beauty-nya yang dibangun. Bisa jadi tempat diskusi, wawasannya luas. Ketika Rasulullah berjuang bisa membantu dan seterusnya. Karena kalau fisik, saya bilang, itu di makeover 1 jam juga selesai. Saya tuh suka pangling. Kalau wisuda itu kan mahasiswi itu pasti dandan ke salon kadang ya Pak Rektor ya. Iya, kadang Pak Hardi terima kasih ya ilmunya. Saya, kamu siapa ya? Saya suka gitu. Pangling gitu. Saya suka pesan-pesan sebenarnya. Nah ini tantangan-tantangan kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tadi ya yang saya katakan, kita refleksikan ke diri kita. Itu yang saya lakukan selalu ketika akan tidur. Saya jelaskan ke mereka, saya ceritakan aktivitasnya. Kemudian tadi, ternyata hari ini alhamdulillah ya dia nyinggung-nyinggung gitu aja ketika video call. Karena saya sebelum ke Pontianak itu saya 4 hari di Jakarta Pak Rektor. Saya 4 hari di Jakarta mengawal Rakornas untuk sekolah unggul. Karena kami oleh Pak Haidar itu dituntut. Pokoknya H-1 atau malam muktamar tahun 2027 nanti Majelis Dikdasmen itu harus bisa memberikan data mana sekolah-sekolah unggul Muhammadiyah. Kira-kira kayak gitu. Kami sedang merancang itu, mendampingi. Dari Kalbar ini ada 4 sekolah kemarin yang kami identifikasi, kami SK-kan untuk kita dampingi menjadi salah satu sekolah unggul. Itu yang terus kita ikhtiarkan, termasuk beberapa kami menjalin kerjasama dengan internasional, karena harapannya nanti itu salah satu indikator unggul.
kalau nggak ada siswa luar negeri yang ke sekolah kita, maka prestasi internasional sekolah kita itu. Jadi salah satu indikatornya adalah kita diakui di skala global, skala internasional, kira-kira kayak gitu. Nah, kembali ke kita semua Bapak Ibu, sedikit saya berkisah tentang kucing sang raja. Bapak Ibu, kalau katakanlah ada Raja Salman berkunjung ke Pontianak, dia bawa kucing itu harganya katakanlah 2 miliar, kemudian berkunjungnya 1 minggu, kucing itu dititipkan ke Bapak Ibu, ke ibu-ibu semua yang di atas, kira-kira merawat kucingnya serius nggak ibu-ibu? Serius ya? Serius. Karena yang nitipkan Raja Salman, kucingnya mahal, waktunya 2 minggu. Kalau kita refleksikan ke anak kita boleh nggak dihargai 2 miliar? Nggak boleh. 1 triliun? Nggak boleh. Unlimited. Tidak bisa dihitung, karena anak itu investasi dunia akhirat. Ada 3 perkara ketika anak Adam semuanya terputus gitu ya, ada 3 perkara yang terus mengalir. Salah satunya adalah anak soleh solehah yang mendoakan orang tua, selain ilmu bermanfaat dan amal jariah. Amal jariah itu kadang kita berat Bapak Ibu. Saya suka ngobrol dengan mahasiswa saya yang cowok, terutama yang laki-laki itu, kalau hari Jumat ada kotak infak di sholat Jumat itu, kalian di dompet ada uang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, dan 100 ribuan. Kira-kira yang diambil dari dompet dimasukkan ke kotak infak itu yang berapa, saya tanya gitu kan. 2.000 ya. Itu kelasnya sama tukang parkir. Padahal hakikatnya itu yang menemani kita ke akhirat kelak. Saya tanya mahasiswa juga, harta itu dibawa mati enggak sih? Banyak mereka yang bilang, enggak. Ya kita mati fisik enggak membawa. Tetapi yang kita belanjakan di jalan Allah itulah yang sesungguhnya dibawa mati itu gitu. Bahkan Ali bin Abi Thalib kan mengatakan, kalaulah kemiskinan dan kebodohan itu berwujud manusia, maka saya orang pertama yang akan memenggal lehernya gitu. Karena kemiskinan itu lebih dekat dengan kekufuran kan Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan tadi, meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah ilmu, lemah fisik, lemah kesejahteraannya akhirnya gitu. Kita kan nggak mau begitu. Nah, itu makanya anak itu investasi dunia akhirat. Tantangan kita berat. Saya kebetulan anaknya masih kecil-kecil. Saya ngobrol sama kakak saya yang anaknya sudah kuliah dan SMA. Beliau bilang gini, saya dulu anaknya masih kecil-kecil, energinya nggak seberat ini. Ternyata semakin anaknya berat itu pikirannya semakin berat Bapak Ibu. Ada kepikiran, maaf ya, takut salah jodoh. Anak kebetulan perempuan semua itu. Kemudian pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Karena kuliahnya di luar itu. Itu kayak itu. Saya baru kepikir, oh iya ya. Tapi saya alhamdulillah ketika saya kuliah S3 itu, kebetulan background saya itu psikologi pendidikan Bapak Ibu. Jadi saya banyak kajian ilmu psikologi, dan saya bersyukurlah baca risetnya Gerard Corey itu, saya investasi betul ya waktu usia-usia anak saya sedang balita itu. Makanya tadi slide saya yang pertama itu sengaja untuk merefleksikan saya bahwa anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu sudah terpapar gadget sejak balita gitu. Maka yang di lain waktu nanti kita bicara tentang bagaimana mengendalikan gadget lah. Nah, saya kembalikan ke konteks bagaimana keluarga ini jadi basis kaderisasi Bapak Ibu. Saya kembali ke tadi. Anak kita tadi ada kucing raja ya, harganya segitu. Kemudian anak kita kan yang menitipkan raja di raja ya, Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Raja Salman, raja di raja. Kemudian waktunya kapan? Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kapan akan dipanggil, diambil oleh yang Maha memiliki. Maka pertanyaannya kan, seserius apa kita mendampingi anak-anak kita? Maaf, jangan-jangan justru anak kita itu tidak kerasan di rumah gitu. Karena ketika anak-anak itu tidak mendapatkan tangki cinta tadi di rumah, dia akan mencari cinta di luaran sana. Dan mohon maaf, di luaran itu banyak predator. Yang LGBT, yang kemudian sekarang, maaf ya, TikTok itu dahsyat sekali. Saya melihat tayangan TikTok yang ada seseorang yang ingin memberikan narasi untuk membenci orang tua. Saya suka dorong mahasiswa saya untuk jadi konten kreator, tapi yang bermanfaat gitu. Ada yang bilang gitu, anak-anak itu harus mandiri, udah lu dengan gue aja, dengan teman. Karena memang kalau kita bicara teori psikologi, masa remaja itu ada yang disebut dengan conformity, masa untuk kecenderungan
menerima berpihak pada teman sebaya gitu ya. Kalau kan gini Bapak Ibu, voice-nya anak kita kalau masih TK itu kan apa kata ayah saya, apa kata ibu saya. Kalau SD itu apa kata guru saya. Coba cek. Anak saya ketika SD itu sekedar bikin angka 1, gurunya itu ketika mengajarkan angka 1 itu nariknya dari bawah ke atas, saya ajarkan dari atas ke bawah, saya yang salah. Ya nggak kayak gitu, bu guru itu ngajarinnya nggak gitu, atau minta ajarin porogapit, matematika. Saya disalah-salahkan sama anak saya. Bu guru itu nggak kayak gitu ya caranya, ayah ini nggak tahu, udahlah nggak usah sama ayah. Gitu mereka. Nah, kalau anak remaja, apa kata teman saya? Apa kata teman saya? Ini yang harus dikuatkan dulu dari dalam rumah. Nah, meskipun kalau kita belajar dari sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, Ali bin Abi Thalib misalnya, dia menemukan identitas dirinya di usia 10 tahun kok. Di usia 13 ketika Rasulullah akan hijrah Taif itu. Ketika pemuda-pemuda kafir Quraisy gabungan itu akan membunuh Rasulullah, ternyata yang tidur di tempat Rasulullah itu adalah Ali, sekitar usia 13 tahun. Sudah punya identitas diri yang sangat kuat. Maka tadi salah satunya adalah nilai-nilai tauhidillah. Nilai-nilai tauhid itu dibangun dari rumah. Dan anak-anak sekarang itu bisa Bapak Ibu, serius. Anak saya maaf ya kalau saya banyak cerita karena saya alhamdulillah bisa mendampingi dan mungkin saya nggak bisa kalau terlalu ambil contoh yang lain kecuali hasil-hasil riset tadi yang saya sampaikan. Dia pernah tanya gini Bapak Ibu, ketika TK, ya Allah bisa nggak membuat sesuatu yang lebih besar dari Allah? Bingung juga saya jawabnya. Kalau bisa, kok ada yang lebih besar dari Allah? Kalau nggak bisa, bukankah Allah maha bisa? Kok nggak bisa gitu? Anak-anak sekarang itu kritis-kritis sebetulnya. Jadi nggak bisa kita larang, dia akan mencari di luar gitu maksud saya. Ya saya jelaskan aja, makna besar itu bukan pada fisik, tapi pada kehendak, kewenangan, dan zatnya Allah itu. Terlepas dia itu maksud atau enggak, saya jelaskan kayak gitu Bapak Ibu ya. Karena dia juga pernah nanya, ya emang sekarang orang-orang tua itu udah nggak boleh kerja lagi. Saya bingung juga, kenapa loh Kak? Ternyata waktu zaman pilkada itu, zaman caleg-caleg itu saya jemput itu dia baca ada baleho. Saatnya yang muda yang berkarya. Tulisannya kayak gitu Bapak Ibu. Dia tanyanya, emang yang tua itu nggak boleh kerja lagi ya? Itu bayangin, anak TK. Saya mau katakan bahwa anak-anak kita itu kritis. Kalau dia dikit-dikit dilarang di rumah, dikit-dikit belum apa-apa, nggak ada peringatan, nggak ada kesepakatan, kemudian nggak boleh, dia akan cari sesuatu di luar maksud saya. Dan itu yang sangat bahaya. Karena hidup di luar itu sekarang, maaf ya, tidak kondusif. Dan ini ada catatan dari Buya Hamka. Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Ini sangat-sangat filosofis dan sangat puitis. Maksud saya gini, anak-anak kita itu hidup dalam seperti sebuah lautan yang gelombangnya itu luas sekali. Kalau kemudian tidak punya pegangan yang kuat, ya kira-kira nggak akan husnul khotimah. Maaf sekali, jangan sampailah, nauzubillah ya, anak kita kena narkoba, itu nanti recovery-nya berat sekali Bapak Ibu, serius. Maka memitigasi itu menjadi sangat penting. Caranya apa? Salah satunya yang saya baca, paling tidak yang saya pahami, dengan memenuhi tangki cintanya di rumah. Rumah itu juga basis kaderisasi gitu maksud saya. Di rumah. Nah, ini fenomena-fenomenanya ya. Nih tadi yang saya INEMS ya. 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Kelitih di Jogja ya dan seterusnya lah. Ini kasus bunuh diri yang terus meningkat juga ya. Di Jawa Tengah memang paling banyak. Kemudian ya ini ya tentang gadget ya. Kemudian ini sedikit saya singgung, Bapak Ibu, saya sedih ya. Kebetulan riset S2 saya itu tentang perilaku seksual Bapak Ibu. Saya suka ngasih pelatihan ke adik-adik remaja. Sekarang saya punya namanya probiotik ya, program bimbingan profetik berbasis teologi tubuh untuk menyiapkan pernikahan yang sehat. Karena maaf ya, kadang-kadang banyak remaja-remaja kita itu yang nggak menghargai tubuhnya. Bahkan tubuh itu adalah amanah gitu, kira-kira kayak gitu. Ini nyata. Ini tulisan di tembok di masjid. Saya bacakan ya. Aku salah satu murid SMA di Bandung, tepatnya di daerah ini juga. Aku pengen kalian yang berhati baik membantu masalah aku.
Aku nggak ngerti mesti gimana ngadepin masalah aku dijebak sama anak laki-laki di sekolahku dan sekarang aku hamil, bantu aku. Dia ninggalin nomor handphone di sini, saya hapus. Saya sedih. Sedihnya kenapa? Dia nyari orang baik di tembok. Ayahnya kemana? Ibunya kemana? Kalimat yang kedua yang saya analisis di sini, dia mengatakan saya dijebak sama anak laki-laki di sekolahku. Merasa dijebak. Termasuk saya sebagai yang ngajar BK, saya bingung. Ini guru BK-nya kemana? Kita harus bisa jadi sahabat Bapak Ibu bagi anak-anak kita. Biarkan mereka cerita apapun tentang kita. Coba, kalau kita ngelihat kasus ini bisa jadi fenomena gunung es. Banyak yang terjadi kayak gini. Banyak anak yang punya masalah, tuh nggak berani ngomong sama orang tuanya. Nggak berani ngomong sama ayahnya, sama ibunya. Kenapa? Karena disalahkan terus di rumah. Mbok Yao, kamu itu kayak mbakmu, kayak adikmu itu loh. Kamu itu kayak banding-bandingkan. Itu sangat menyakitkan bagi anak kita. Karena anak kita itu sekarang kritis. Kalau dia nggak puas di rumah, dia akan cari di luar. Itu pasti. Contohnya pasti kan. Ini salah satu contoh saja. Dan sedekat ini ada nomor HP-nya kan, sudah saya hapus, saya ketemu. Salah satunya tadi, Bapak Ibu. Ada fenomena yang mengerikan sebetulnya di Indonesia itu, dari saya itu. Di luar negeri, maaf ya, kalau kumpul kebo itu nggak ganti pasangan. Makanya kanker serviks itu paling banyak itu di Indonesia. Di Indonesia, maaf, kalau anak berpacaran, kemudian melakukan hubungan seksual sebelum nikah itu, putus, kemudian ganti pacar lagi, dia melakukan dengan orang itu lagi. Kalau ganti pacarnya 5 kali ya gitu. Makanya potensi kanker serviks itu sangat besar. Kalau di luar negeri itu kumpul kebo, pasangannya nggak ganti. Ya dengan itu. Di kita ada, ya tadi, saya sering bilang, anak mencari cinta di luar sana, karena tangki cinta di rumahnya itu nggak terpenuhi. Nah, nanti mungkin di bagian, ya tadi udah saya singgung ya, ini saya lewati saja. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, ini sedikit aja lah, tangga Sulaiman. Saya ingin merefleksikan tangga Sulaiman ini. Seringkali kita mengatakan sibuk mencari uang, maaf ya, kadang mengejar jabatan untuk anak gitu. Saya bersyukurlah di sini ada kajian di Pontianak ini, kajian permingguan ini kan kita terus mengupdate ilmu. Saya sering katakan ke mahasiswa saya juga, dengan ilmu hidup jadi lebih mudah, dengan agama hidup jadi lebih terarah, dengan seni hidup jadi lebih indah. Biasanya saya tambahkan satu lagi ke mahasiswa itu, denganmu insya Allah sakinah gitu. Biar mereka harus serius gitu menyiapkan itu, karena visi pernikahan itu harus dibangun gitu. Orang mereka mau jadi guru aja sekolahnya 4 tahun, kita itu kan mau jadi ayah yang baik, ibu yang baik itu udah ada sekolahnya. Itu problemnya di situ. Saya sempat punya SPN Bapak Ibu, sekolah pranikah. Karena saya ingin berkontribusi lah, dari riset saya itu, apa yang bisa saya lakukan? Nah, tangga Sulaiman ini bisa memberikan satu inspirasi ke kita. Nabi Sulaiman itu pernah ditawarkan oleh Allah, kan bisa berdialog langsung dengan Allah. Ditawarkan harta, ditawarkan jabatan, ditawarkan ilmu. Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih ilmu, tapi dapat jabatan, dapat harta dari raja Nabi Sulaiman itu. Jadi maaf, mendidik anak-anak, kan kita kalau kaderisasi itu ada programnya kan, ada SPI-nya kan, sistem pengkaderan macam-macamnya itulah. Ada kurikulumnya. Pertanyaannya, apakah kita punya kurikulum untuk menyiapkan anak-anak kita di rumah? Saya diskusi itu dengan istri saya. Ya kita menyempurnakan ikhtiar tadi. Menyempurnakan ikhtiar. Setelah itu baru tawakal kan gitu. Saya juga bukan merasa saya paling ini, tetapi ini paling tidak menjadi penting untuk kita menyiapkan gitu maksud saya. Nah, insya Allah ketika kajian tiap minggu itu juga bagian dari tadi. Kita menggali ilmu, menuntut ilmu. Karena Bapak Ibu, ada satu kejadian unik lah. Di masyarakat perdamulan tertentu itu disuruh minum air mineral kayak gini Bapak Ibu. Itu perilakunya aneh-aneh. Ada yang dipukul-pukul pecah diminum, ada yang digorok diminum, ada yang tusuk-tusuk pakai kayu yang tajam terus diminum. Padahal untuk minum air dalam kemasan seperti ini gampang atau mudah? Gampang. Cukup kita buka botol di atas, kemudian kita putar ke arah kanan dan kita minum. Tapi kenapa ada orang yang hanya minum air dalam kemasan sangat susah? Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya Bapak Ibu, nggak ngerti caranya. Seringkali kita menghadapi persoalan hidup, menghadapi anak, menghadapi remaja dan seterusnya. Salah satunya jangan-jangan karena kita nggak ngerti ilmu untuk memperlakukan dia gitu maksud saya. Kalau kita tadilah dengan ilmu hidup jadi lebih mudah.
dengan agama terarah, dengan seni indah ya, gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini refleksi untuk saya juga. Seperti apa tipe atau model keluarga kita ya? Kita sudah diberikan satu oleh Allah, itu diberikan petunjuk lah. Ada Nabi Nuh modelnya yang suaminya soleh, istrinya apa ya sebutannya ya, nggak solehah lah gitu kira-kira ya. Kemudian Fir'aun, istrinya solehah, suaminya apa? Yang nggak soleh lah ya. Kemudian Nabi Muhammad ini yang ideal ya. Nabi Muhammad yang ideal. Suami istri itu solihah. Harus bareng, harus saling mendukung. Khalil Gibran itu bilang, suami istri seperti dua sayap burung. Burung itu hanya bisa terbang tinggi ketika dua sayap itu bisa dikepakkan secara seimbang. Saling support, saling dukung. Apapun profesinya, tapi saling dukung. Nah, kita mengenal ya keluarga model kuburan, mohon maaf, ini yang tidak pernah ada komunikasi di rumah, diem-dieman, sepi. Jadi begitu sampai rumah, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ayahnya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk di kamar. Nggak pernah ada obrolan di rumah. Ring tinju, tempat untuk saling menjatuhkan. Tanpa sadar tadi, kita suka menuntut anak kita itu. Kalau ekspektasi kita terlalu tinggi ke anak kita, yang terjadi kita menuntut Bapak Ibu. Gimana caranya? Terima anak apa adanya. Apa adanya kita terima. Kita kalau mengharapkan anak itu terlalu tinggi, yang terjadi nanti membanding-bandingkan. Itu loh kakakmu itu loh, kuliah itu cuma 3 tahun, cuma 4 tahun. Lah kamu ini udah semester 8 kok nggak selesai-selesai. Itu menyakitkan sekali itu. Yang lain-lain lah. Nah, mestinya idealnya keluarga itu sebagai seperti masjid atau sekolah yang punya aturan, tempat bertumbuh. Kami juga mulai merancang itu Bapak Ibu. Kami belajar banyak beberapa buku itu. Salah satunya anak-anak sekarang itu memang harus ada aturan yang jelas, disepakati, saling support. Nah, ini Bapak Ibu, saya sedikit lagi, ya tadi udah saya singgung lah, ketakwaan dan pertanyaan yang benar, dan ini ingin saya berbagi Bapak Ibu, mohon sekali lagi, semarah-marahnya kita itu jangan membentak anak. Ketika anak dibentak itu sekitar 250.000 sel otak mati per detiknya, kan amar, dan itu nggak bisa diperbarui, dia akan meluruh. Apalagi kita berdiri, anak kita itu rendah itu. Kemarin keren sekali Pak Menteri Sekum PP Muhammadiyah itu ketika di Palembang ngajar, ketika bicara dengan anak SD, beliau merendahkan badannya. Itu beliau paham banget secara psikologis. Itu harus begitu. Jadi ada kesamaan. Kalau kita ngobrol sama anak kita itu, nggak boleh kita tinggal anak kita seperti gambar ini, nggak bisa. Karena secara psikologis ini tidak akan masuk. Nah, ini potensi masa keemasan ya Bapak Ibu. Jadi 80% sel otak itu dibangun ketika usia sampai 4 dan sampai 8 tahun. Di usia-usia itu sangat-sangat kritis dan sangat-sangat penting. Kalau itu tidak mendapatkan stimulasi yang baik, maka akan banyak problem di kemudian hari, termasuk banyak kasus PDL dan seterusnya. Nah, ini gambaran pertumbuhan sambungan otak. Kalau baru lahir itu kelihatan seperti itu, dan ketika sudah lebih dari 2 tahun, dia menyala Bapak Ibu. Seperti ini saya ambil dari bukunya Bu Dr. Aisyah Dahlan ya, gambarnya seperti ini. Jadi itu sekali dia tumbuh gitu, terus saling menyambung dan dia hidup gitu. Nah, saya akan ke bagian ini. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu yang tadi saya singgung sekilas. Tangki cintanya dipenuhi. Kenali bahasa cinta anak-anak kita. Ya, kalau memang bahasa cintanya hadiah, ya kasih hadiah. Kalau bahasa cintanya dengan pujian, kasih pujian. Ada sentuhan fisik, ada waktu berkualitas juga. Tadi sedikit sudah saya berikan contohnya. Kenapa? Kalau tangki cintanya penuh, maka anak-anak itu nggak akan mencari cinta di luaran. Nah, terakhir ini bagian penting Bapak Ibu, ada fase 7 tahunan ya. 7 tahun pertama anak itu diperlakukan seperti raja. Banyak dituruti maksudnya. Kadang-kadang tanpa sadar ya, kita itu maaf ya, kadang banyak dosanya sama anak pertama terutama. Kakak ini harus bisa ngasuh adeknya. Bayangin, masih 5 tahun, udah punya adik 2 misalnya. Padahal dia harusnya tetap diperlakukan sebagai raja di situ. Sampai kalau mau berangkat sekolah, ayo dong cepet, udah telat cepet. Anak-anak ketika diminta cepet dan cepet,
itu otaknya membeku, memfrozen. Anak-anak membeku, dia akan bingung untuk melakukan apa. Saya sebelum baca ini, tahu ilmunya, saya melakukan itu Bapak Ibu. Saya pernah berapa kali nyempet-nyempetin anak saya naik mobil, ternyata sepatunya ketinggalan. Udah sampai sekolah loh, kok pakai sendal? Pernah seragamnya keliru. Waduh, saya ya harus banyak bertobat juga lah saya ini. Saya keliru. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bantu, Dek, Kak, apa yang belum? Misalnya belum pakai sepatu, kita siapkan sepatunya. Misalnya seragam, misalnya nyiapin buku. Gitu. Meskipun waktunya mepet, tapi kalau cepet, otaknya nggak bisa jalan, nggak bisa kerja. Nah, itu contohnya. Jadi 7 tahun kedua jadi asisten dan tawanan, mulai umur 14 tahun ya. Jadi asisten tuh saya kadang-kadang kalau ngisi materi itu anak saya minta untuk mengoperatori. Lalu sekarang udah nggak mau dia SD itu. Paling tidak gini, sederhana. Saya ingat ibu saya, ayah saya itu dulu sederhana, ngasih saya tugas itu hanya nutup jendela dan menyapu rumah di dalam. Rumah saya itu, orang tua saya itu, kalau jendelanya nggak saya tutup, nggak ada yang nutup sampai pagi. Tujuannya tadi, untuk menunjukkan, ibu saya mungkin nggak ngerti teori ini, tapi ternyata itu dahsyat sekali dampaknya. Itu melatih tanggung jawab ternyata Bapak Ibu. Dan itu saya lakukan juga ke anak saya, pokoknya tugas mengunci gerbang, saya serahkan ke anak dan sunya. Saya itu kalau hujan, senang dan sedih. Karena saya senang bisa hujan-hujanan, sedihnya saya harus ngepel. Karena rumah saya bocor. Rumah orang tua saya bocor. Saya harus ngepel. Itu tugas saya. Kalau nggak dipel, ya sampai besok itu nggak ada yang ngepel. Ya, kadang-kadang kita maaf, perampokan atas nama cinta Bapak Ibu. Terlalu cinta ke anak kita. Maaf ya, baju dicucikan. Seluruh kerjaan anak-anak kita yang itu saya bilang perampokan atas nama cinta. Terlalu cinta dengan anak kita, sehingga anak itu nggak mandiri, nggak terbangun kemandiriannya, nggak terbangun. Dia ketika menghadapi masalah dikit, ayah, ibu, dan seterusnya. Kita harus mulai membangun itu juga. Nah, 7 tahun itu jadi duta. Kita perintah dia untuk pergi ke tempat saudara misalnya, menyampaikan amanah tertentu, menyampaikan apa dan sebagainya, tapi kita kasih kewenangan lebih besar, dan 7 tahun keempat kita bangun mereka untuk jadi pemimpin. Mindsetnya itu perlu dibangun Bapak Ibu. Saya akan memberikan ini hidup enggak ya? Oh ternyata nggak ada suaranya. Ini sebetulnya video ini keren sekali. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk punya visi hidup sebetulnya. Ini saya buat ketika kemarin saya meneliti tentang COVID-19 karena banyak mahasiswa itu mengalami kecemasan dan saya melakukan trainingnya dengan ini supaya pikirannya dijaga. Video ini bercerita tentang seorang profesor yang meninggal karena pikirannya sendiri. Jadi ceritanya kira-kira profesor itu melakukan kesalahan fatal terus akan dihukum eksekusi, hukum pancung, tetapi eksekutornya ini membuat eksekusi sandiwara. Ini cerita aneh itu sebetulnya, tapi ingin menggambarkan kekuatan sebuah pikiran sebetulnya. Masing-masing bertugas gitu ya, sesuai dengan perannya. Ada yang membunyikan sabetan, ada yang menyiramkan air es di leher profesor, karena kan matanya ditutup, kemudian dia sabetan pedang. Ketika itu dibunyikan secara serempak, profesor ini kemudian pingsan dan setelah dicek nadinya meninggal. Profesor ini meninggal dengan pikirannya sendiri. Maksud saya, perlu banget dibangun itu, dan ini logika sederhananya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ke Jogja misalnya ke 0 km terus naik becak ditanya, Pak Bu gitu ya, mau kemana? Kita jawab terserah abang beca aja. Apa yang terjadi? Yang pertama kemungkinannya Bapak Ibu dibawa putar-putar dan kembali ke tempat semula, gitu kan? Yang kedua kemungkinannya diturunkan ke sembarang tempat karena nggak menyebut tujuan yang jelas dan tersesat, ditempatkan sembarang tempat. Itu yang sering kali terjadi di kita. Kita nggak pernah ngerti, nggak pernah memberikan visi besar ke anak-anak kita. Kalau di pelatihan kaderisasi, kita Baitul Arkom, Dalur Arkom, macam-macam, kita membangun itu. Tetapi di rumah, apakah kita membangun anak-anak kita untuk punya visi besar jadi pemimpin tadi itu, Bapak Ibu? Ini refleksi untuk kita semua. Karena kalau tidak, ya tadi, ya nggak akan pernah tercapai. Apa sih sebenarnya? Dia hidupnya itu nggak punya tujuan yang jelas. Terakhir sekali, ini penutup. Mari sama-sama kita berinvestasi lah, berkorban untuk anak-anak kita sejak sekian supaya kita nggak menjadi korban di kemudian hari.
Terima kasih karena keterbatasan waktu. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada moderator.